Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, hari ini di pertemuan ini kita lanjutkan pembahasan tentang fikih ibadah. Fikih ibadah adalah persoalan tentang bagaimana ibadah-ibadah mahdhah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalau kita membahas fikih muamalah, maka kita akan membahas tentang bagaimana interaksi kita, pergaulan kita secara sosial. Maka ibadah mahdhah boleh juga disebut sebagai private aspect of our syariah, gitu. Jadi itu adalah aspek private dari syariah kita, gitu. Sementara kalau muamalah itu cenderung pada sosial atau public side of our syariah, itu ya. Jadi sisi publik dari syariah kita, karena dia terkait dengan orang lain. Nah, orang lain itu yang paling dekat adalah di level keluarga, yang agak yang mikronya di level keluarga, yang misalnya di level sosial, sementara makronya adalah di level negara atau antar negara. Tapi intinya adalah muamalah itu terkait bagaimana kita bergaul dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Sementara kalau fikih ibadah itu persoalannya adalah persoalan bagaimana kita bergaul terhadap Allah, terhadap diri kita sendiri sebenarnya, ya, terhadap diri kita sendiri. Yang aspek dalam diri kita sendiri itu yang paling besar adalah terhadap Allah, our creator, gitu ya. Jadi pencipta kita, gitu. Oke. Kita akan membahas tentang fikih salat wajib. Tentu karena ini fikih ibadah dalam koridor atau dalam konteks Muhammadiyah, maka kita akan membahas berdasar data dokumen yang ada pada Muhammadiyah. Tentu saya membatasi pada HPT, sesuatu yang sudah disepakati dalam muktamar, dan tanya jawab sesuatu yang terpublikasi di majelis yang sering disebut sebagai fatwa PP, begitu ya. Karena keterbatasan penyiapan, maka saya di sini lebih banyak pada HPT, HPT 1 maupun HPT 3. HPT 2 belum tercetak, jadinya adanya cuma 2, itu yang saya punya. Tentu nanti berbanding waktu, kalau saya temukan dokumen baru lagi, semoga saya bisa merevisi tulisan ini, begitu. Pertama adalah persiapan untuk sholat, yang sering dalam istilah fikih disebut sebagai syurut sholat, jadi syarat-syarat sholat. Jadi persiapan untuk sholat. Kalau dalam istilah surut, maka kita akan memahami ini sebagai, kalau sesuatu itu menjadi syarat, maka yang disyarati itu akan menjadi sempurna kalau syarat itu ada, atau syarat itu sempurna. Tapi kalau syaratnya tidak kita maksimalkan, maka kemudian hasilnya pun juga tidak akan maksimal. Misalnya begini, Anda ingin nilai A, syaratnya harus belajar serius dan bisa menjawab, gitu. Karena kalau belajar serius tidak bisa jawab, ya tidak akan bisa sempurna. Bisa jawab tapi nggak sesuai jawabannya, tidak valid jawabannya, tidak sesuai dengan pengetahuan yang tepat, maka ya sama aja, itu tidak akan dapat nilai bagus. Itu syaratnya kan 2 itu. Jadi kalau Anda bisa jawab tapi tidak karena betul-betul tahu atau betul-betul ngerti, itu juga tidak akan bisa maksimal. Oke, kita lanjutkan ya. Ada beberapa syarat. Satu adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Ya, jadi kalau belum masuk waktunya ya jangan sholat, gitu. Kalau sudah masuk waktunya ya jangan ditunda.
Itu rumusnya ya. Jadi kalau sudah tahu waktunya ya segera lakukan. Kalau belum tahu, belum masuk ya jangan duluin gitu ya. Nanti juga sah gitu. Misalkan sederhana yang lain, misalkan ya kalau sudah jadi istrinya ya silahkan dipegang-pegang. Kalau belum jadi istrinya jangan coba pegang-pegang gitu ya. Itu kalau toh dia menerima itu jadi masalah kan gitu ya. Itu jadi masalah. Jadi kalau dia mau dipegang itu jadi masalah gitu ya. Masalah secara adab, masalah dengan Allah, dan masalah yang lain itu belum ada. Nah, yang paling bahaya adalah masalahnya anak Anda besok. Maukah Anda, saudara Anda, dipegang-pegang orang lain padahal belum istrinya, kan gitu. Nah, jadi kalau belum waktunya ya jangan dipegang dulu. Nanti kalau sudah waktunya, sudah nikah gitu ya, sudah kobil juga gitu ya, mau pegang ya pegang aja. Lebih dari sekedar pegang boleh. Nah, jadi kalau sudah waktunya ya jangan ditunda-tunda. Pak, ini saya sudah nikah dengan dia, Pak, saya tunda setahun gitu. Apa sebabnya? Enggak ada sebabnya, saya ingin nunda aja, Pak. Itu ya marah-marah itu istri Anda kan gitu. Oke, jadi itu logika sederhananya begitu. Nah, bagaimana kita mengetahui waktu sudah dijelaskan oleh ya, sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Yang paling enak hari ini adalah apa yang sudah beredar di kita. Tentu di sana butuh revisi. Kenapa? Yang paling bagus melihat waktu adalah mata telanjang. Cuman persoalannya tempat mana yang bisa kita melihat secara mata telanjang, nah itu kadang persoalan. Dan mata telanjang siapa yang bisa melihat, nah itu kadang persoalan lain. Artinya kadang mata telanjang tapi kita nggak paham yang ditelanjangkan itu apa kan gitu. Seringkali kan kita begitu. Artinya yang kita lihat secara telanjang tadi itu apa, itu kan kita tidak, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara ketika dia lurus matahari sama ketika sudah condong gitu kan kita nggak bisa membedakan itu. Tapi intinya yang paling bagus adalah mata telanjang. Nah, kalau kita pakai alat-alat yang lain, misalkan pakai hisab, pakai kemudian yang lainnya, nah, itu boleh-boleh saja gitu. Itu boleh-boleh saja, dan kadang dia memang lebih valid ya, dalam kondisi tertentu dia lebih valid kalau dia memang yang megang adalah ahlinya. Kalau yang megang ya model kayak saya ya saya kira juga masalah juga ya. Jadi kalau orang betul-betul dia paham ya dia valid. Seperti juga sebuah ilmu gitu ya. Ilmu itu kata Imam Ali adalah nuqtatun fakatsaraha al-juhala. Jadi ilmu itu sebenarnya hanya satu titik, satu inti saja begitu ya. Tapi kemudian karena yang berbicara tentang ilmu itu orang banyak, yang orang banyak itu kapasitasnya berbeda-beda, maka dia menjadi banyak. Tidak sekedar satu titik menjadi mungkin satu lautan begitu ya. Nah, kenapa? Karena fakat sarahal juhala. Jadi orang-orang jahil itulah yang kemudian dia membuat interpretasi, membuat pemahaman baru terhadap ilmu itu. Yang sesungguhnya itu bukan menjelaskan ilmu, tapi menjelaskan ketidakmampuan dia membaca tentang ilmu itu sendiri. Oke, kita mau kemana-mana. Ini bahasanya intinya ada waktu sholat. Waktu sholat yang paling bagus adalah dilihat dari mata telanjang. Meskipun Muhammadiyah berpendapat dia diukur pakai hisab. Nah, karena saya katakan hisab itu boleh dan kadang memang lebih valid ya, dan seringnya memang lebih valid kalau dipegang ahlinya ya. Seringnya lebih valid kalau dipegang ahlinya, tapi kalau enggak ahlinya ya kadang masalah juga ya. Sama juga mata telanjang itu ya bisa jadi valid, cuman persoalannya adalah saya sendiri ketika membahas tentang bintang, rasi bintang, macam-macam begitu ya enggak paham. Kenapa ya? Karena itu bukan pengetahuan orang-orang kontemporer modern kita. Yang kedua, nutup aurat. Saya tidak cari kriteria nutup aurat ya, ini penjelasannya di sana intinya harus nutup aurat. Ya, prinsipnya adalah begini, ketika nutup aurat tutuplah yang sesempurna mungkin. Meskipun mungkin nanti ada yang berpendapat atau mungkin yang disepakati adalah aurat laki-laki itu adalah
dari pusar sampai lutut begitu ya. Tapi itu kan minimal. Nah, tadi batas maksimalnya artinya tutup tubuh Anda. Ya, kecuali muka dan telapak tangan bagi perempuan. Laki-laki juga tentu ya perempuan aja nggak boleh, misal laki-laki terus mau kerukupan kan orang Jawa ya juga dasar. Jadi ya lebih batas minimalnya aja lebih maksimalis lebih minimalis timbang perempuan kok sekarang mau laki-laki. Soal pakaian yang Anda pakai memang tidak ada penjelasan. Anda boleh pakai jubah silahkan, pakai baju koko juga boleh, pakai baju hem juga boleh, pakai kaos pun juga boleh sebenarnya. Hanya ukuran nanti kepantasan dan kepatutan kita terhadap orang lain. Jadi kalau kita merasa santai bertemu orang lain pakai kaos, ya ketemu Allah pun juga nggak masalah. Tapi kalau kita mengharuskan bertemu pada orang lain itu pakai baju yang sopan, baju koko dan sebagainya, ya meskipun kaos juga sopan gitu ya, merasa sopannya adalah dengan pakai koko dan sebagainya, masa ketemu Allah nggak sopan kan gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita memahami, kita memuliakan orang lain begitu. Nah itu ukuran kepantasan. Tapi soal pakaian silakan pakai pakaian yang semaksimal mungkin, yang menutup dan bahkan seindah mungkin. Itu aturannya ya. Aturan ringkasnya begitu. Suci badan, pakaian, tempat, salat dari najis. Jadi najis itu adalah sesuatu yang membatalkan, yang bisa membatalkan seseorang, bersucinya seseorang. Itu yang disebut najis. Tapi sumbernya adalah eksternal tubuh kita, luar tubuh kita, itu namanya najis. Jadi yang disebut najis itu adalah benda-benda di luar tubuh kita atau segala sesuatu yang bersumber dari luar tubuh kita yang itu membatalkan taharah. Ingat, ukurannya adalah membatalkan bersuci. Kalau itu tidak membatalkan bersuci, itu mungkin kotor. Sesuatu yang kotor belum tentu najis, sesuatu yang najis pasti kotor. Nah, kotor definisinya juga akan panjang ya. Jadi kotor itu sesuatu yang tidak, yang bikin kita jijik itu kotor yang paling jelek gitu. Tapi kotor itu kadang-kadang kita nggak jijik, tapi nggak nyaman gitu. Nyaman dan jijik beda ya. Jadi seringkali kita ini melihat debu itu nggak nyaman, tapi ya nggak jijik, debu ya biasa kita temui gitu. Nah itu. Jadi yang bersih dari sesuatu yang membatalkan taharah, yang membatalkan bersuci kita, itu namanya najis. Nah, jadi bajunya suci dari najis, pakaiannya suci dari najis, tempatnya suci dari najis. Ini syaratnya. Nah kalau kemudian di situ ada najis tetap sholat, gimana ya, nggak salah. Tapi kalau di situ ada kotoran tetap sholat ya nggak apa-apa. Misalkan dengan sholat di kandang kambing misalkan ya, boleh nggak boleh? Karena seluruh kotoran makulat itu ya, binatang-binatang yang dimakan itu tidak najis dalam satu pendapat ya, itu ya satu pendapat. Tapi yang lain mengkategorikan itu najis, terutama Imam Syafi'i. Tapi Syafi'i ya tidak, silahkan ya. Artinya itu ya. Tapi intinya ya kita sekali lagi cari yang ringkas. Ringkasnya apa ya? Kalau mau sholat cari tempat yang terbebas dari najis, gitu. Atau yang terbebas dari sesuatu yang diperdebatkan kenajisannya, ini yang level kedua. Yang ketiga kalau bisa ya terbebas dari kotoran. Jadi tiga ini kalau kita bisa terpenuhi, maka itu sesungguhnya menggambarkan kehidupan kita gitu ya. Oke, kalau kita biasa hati-hati dalam persoalan itu ya tentu di kehidupan kita juga akan berhati-hati. Tapi kalau kita biasa kemudian anggap itu remeh, ya remeh juga kita terhadap hal yang sederhana. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kalau hadas itu sesuatu yang membatalkan taharah, itu berasal dari tubuh kita. Jadi sesuatu yang berasal dari tubuh kita biasanya keluar dari dua lubang bawah, lubang depan dan lubang belakang.
Nah, itu biasanya dari lubang depan dan lubang belakang. Sesuatu yang menyebabkan hadas besar itu sebenarnya cuma satu. Kalau bagi laki sebenarnya cuma satu, apa? Mani. Atau sesuatu yang kadang menyebabkan mani keluar, berhubungan gitu. Tapi kalau bagi perempuan, darah, ya, keluarnya darah tertentu ya, dan kemudian berhubungan gitu. Jadi ukurannya bukan sesuatu yang keluar dari depan karena dia lebih ringan gitu ya, itu kemudian jadi hadas, enggak, tapi ukurannya punya ukuran tertentu. Kenapa begitu? Silahkan diteliti kalau Anda mau teliti. Jadi unsur kimia, misalkan unsur kimia mani dan unsur kimia madhi dan air kencing, wadi gitu ya. Jadi unsur kimianya seperti apa, terus kemudian kenapa ini menyebabkan mani besar dan kenapa ini tidak. Nah, itu bisa diteliti. Oke. Biar tidak panjang, kita akan membahas tentang tata cara sholat wajib. Nah, tata cara sholat wajib itu pertama berdiri tegak jika tidak ada halangan. Jadi berdiri. Prinsipnya adalah berdiri dulu. Kalau berdiri nggak mampu ya silakan duduk. Kalau duduk nggak mampu ya silakan tiduran. Kalau tiduran nggak mampu ya pakai isyarat. Kalau isyarat nggak mampu ya disyaratkan kan gitu. Ya intinya berdiri. Berdiri itu tegak, dan di sholat wajib memang syarat utama berdiri bagi yang mampu tentu, yang tidak ada halangan. Ya, halangannya itu bisa sakit, bisa jadi yang lain gitu ya. Seringnya adalah sakit. Nah, berdiri tegak menghadap kiblat. Oke, menghadapnya ke kiblat, bukan menghadap ke timur. Tapi kalau kiblatnya di timur ya nggak apa-apa gitu ya. Menghadap ke utara enggak, tapi menghadapnya kiblat. Kiblat itu adalah poros bumi. Jadi bagian paling tengah bumi itu namanya kiblat. Nah, kemudian mengarahkan pandangan ke tempat sujud saat berdiri. Nah, jadi kalau orang sholat itu memang diminta melihat ke sujud, tidak ke depan dan tidak ke atas gitu. Kenapa? Ada banyak makna di situ ya. Tapi hadisnya begitulah. Gitu. Ya, soal makna, interpretasi, manfaat dan sebagainya itu tidak ada di tata cara gitu ya. Tapi intinya adalah Anda harus mengarahkan pandangan ke tempat sujud saat berdiri. Nah, itu sempurnanya begitu. Pak, kalau sekali-kali noleh gimana Pak? Ya noleh nggak apa-apa, asal punya sebabnya gitu ya. Noleh nggak apa-apa, asal punya sebabnya. Bahkan kemudian jalan-jalan, kemudian sambil melihat itu ya nggak apa-apa. Dalam sholat khauf, kemudian ketika Anda perlu menyelamatkan anak yang lagi jatuh dan seterusnya, tidak masalah gitu. Tapi intinya yang kalau dalam posisi sempurna, tidak ada penghalang, tidak ada pengganggu, begitu ya silahkan hadapkan ke tempat sujud. Kenapa tidak ke depan atau ke atas gitu ya? Nah ini interpretasi ya, interpretasi itu orang beda-beda macam-macam. Ada yang bilang bahwasanya kemudian itu biar fokus. Kenapa ke bawah tidak ke atas? Karena ke bawah itu tingkat geraknya bawah ya jarang ya, tanah itu kan gitu aja. Kalau kemudian kita nggak pakai sajadah yang berwarna begitu ya, ada motif-motifnya juga Anda nggak memikirkan motif itu gitu ya. Kalau di bawah itu bersih ya sudah selesai. Gitu ya. Jadi kalau Anda ke bawah, tapi kalau Anda ke nggak lurus itu setelahnya, kalau Anda lihat di sana kan ada yang bergerak, ada yang lain. Ke kanan juga begitu, kemungkinan yang bergerak kan banyak, tapi kalau tanah kan jarang. Manfaat yang kedua barangkali kalau Anda interpretasi ya, kalau kita ketemu orang lain ya enaknya memang sopan. Bentuk sopan itu salah satunya adalah tidak menatap nantang langsung pada yang. Nah kita ini kan menghadap Allah. Ada Allah itu ya bagusnya ya tidak perlu nantang dengan penglihatan dengan Allah, kira-kira begitu. Ya itu interpretasi ya, boleh benar begitu boleh enggak. Tapi intinya adalah mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Nah, itu hanya manfaat yang bisa benar dan tidak. Dimulai dengan membaca Allahu Akbar yang sering disebut sebagai takbiratul ihram, seraya mengangkat kedua tangan sejurus bahu. Jadi kedua tangan sejurus bahu, jadi tangannya ini sejajar dengan bahu, tapi ibu jarinya itu sejajar dengan telinga. Ini
yang ada di HPT1 ya. HPT3 sepertinya juga sama ya. Jadi cuman di HPT3 dijelaskan Allahu Akbar dengan mengangkat tangan itu bareng. Nah, jadi bukan mengangkat tangan dulu kemudian Allahu Akbar, atau bukan Allahu Akbar kemudian baru mengangkat tangan, enggak. Tapi kalau di HPT3 dijelaskan betul di sana itu bareng. Ya, jadi Allahu Akbar tangannya ngangkat sampai yang bagian bawah itu sejurus bahu, kemudian ibu jari sejajar telinga. Nah, ini ya Allah Akbar gitu. Harusnya saya posisikan sholatnya itu dengan pakai contoh gitu ya, tapi sekarang belum memuat ya, jadi belum memungkinkan saya untuk itu ya, alatnya gitu. Meletakkan tangan kanan pada punggung tangan kiri di atas dada. Jadi meletakkan tangan kanan pada punggung tangan kiri di atas dada. Jadi meletakkan tangan itu di punggung, jadi di bagian luar tangan kiri di atas dada. Dijelaskan di tanya jawab di sana boleh sesekali Anda menggenggam, itu boleh. Tapi di HPT1 dan 3 itu ya Anda letakkan saja, bukan menggenggam. Ini kadang-kadang menggenggam nggak apa-apa. Kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitah dijelaskan nanti secara sir di HPT3 di doa iftitah. Doa iftitahnya kita lihat di bawahnya. Ini ada beberapa versi. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khataaya kama yanqal thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsil khataaya ya bil ma'i wa thalji wal barad. Ini yang pertama. Atau wajhtu wajhiya lillati fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin sampai akhir ini. Oke, ini bacaan ini semua ada di HPT1. Yang populer di Muhammadiyah ya Allahumma ba'id baina khataaya kama ba'adta. Meskipun ini ada di HPT dua-duanya sejak HPT1. HPT3 pun diulang dua-duanya. Bahkan di HPT3 ditambah ini. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi boleh tiga-tiganya ini. Tapi saya katakan memang yang paling populer adalah Allahumma ba'id baina khataaya. Sampai kemudian mungkin ada satu guyonan yang Muhammadiyah itu Allahumma ba'id. Oke. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim secara sir. Nah, ini ya, nomor selanjutnya itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim secara sir. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Di HPT1 cuma bilang begitu, baca bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada penjelasan jahar dan sirnya. Nah, tapi kemudian di HPT3 dijelaskan secara jahar atau sir dalam sholat jahar. Jadi keras atau tidak keras di sholat jahar, dua-duanya diakomodir di Muhammadiyah. Kemudian sir dalam sholat sir. Tapi yang populer memang sir gitu ya. Yang populer dua-duanya sir, meskipun dibolehkan secara jahar. Sehingga pendapat Muhammadiyah yang populer adalah sir, meskipun boleh secara jahar. Sir itu artinya tidak dikeraskan, sementara jahar itu dikeraskan. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah. Kemudian membaca salah satu surah Al-Quran dengan perlahan dan paham arti. Nah, jadi baca salah satu surah. Nah, kemudian perlahan dan paham arti. Dan disunahkan pada rakaat pertama dan kedua. Ini disunahkan membaca surah. Tapi kalau 3, 4 atau rakaat ketiga lebih dari 2 tidak disunahkan. Kadang Anda langsung setelah Fatihah selesai rukuk nggak apa-apa. Dan yang pertama paling panjang dari rakaat berikutnya. Jadi rakaat pertama paling panjang, rakaat kedua lebih pendek dari yang pertama, rakaat ketiga lebih pendek dari yang kedua, dan seterusnya. Itu sebenarnya dianjurkannya begitu. Mengangkat tangan seperti takbir permulaan. Artinya apa?
ngangkat tangan, bagian bawah itu sesuai bahu, ibu jari sejajar telinga. Lalu rukuk dan bertakbir. Jadi rukuknya Allahu Akbar. Rukuk itu ya rukuk lah, kita sudah populer rukuk gitu. Melakukan rukuk seraya melempangkan punggung dengan leher. Artinya apa? Meluruskan punggung dengan leher dan memegang kedua lutut dengan kedua tangan. Jadi lutut ini dipegang. Jadi jarinya itu itu dibilang dimegarke, dibuat terbuka dan mencengkram lutut dan membaca doa. Doa ruku ini ada 3 versi. Yang ada di HPT 1 dan 3 itu versi pertama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Meskipun nanti kalau Anda baca di HPT 3 boleh Anda membaca Subhana rabbiyal azim 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Jadi itu boleh. Atau subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Boleh tiganya itu. Tapi sekali lagi yang populer di Muhammad subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya Muhammadiyah ya rukuknya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, setelah rukuk membaca doa, mengangkat kepala untuk iktidal dengan mengangkat tangan seperti pada takbiratul ihram. Artinya bagian bawah sejajar bahu, bagian atas sejajar telinga ibu jari itu, dan berdoa sami Allahu liman hamidah. Kemudian doanya sami Allahu liman hamidah. Setelah lurus berdiri berdoa Rabbana walakal hamd. Ini di HPT 1. Tapi kalau di HPT 3 dijelaskan sekali lagi, HPT 3 ada sekian banyak bacaan. Boleh Anda Rabbana walakal hamdu itu yang ada di HPT 1, HPT 3. Nah di HPT 3 ditambah Rabbana di HPT 1 dan 3 Rabbana lakal hamdu. Boleh juga Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan, itu boleh. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'id. Perbedaan bacaan ini sebenarnya disikapi ulama beda-beda ya. Jadi ulama itu nanti ada 2 kecenderungannya. Kecenderungan pertama, kalau yang beda-beda begini cari yang paling kuat. Ada 3 kecenderungan. Cari yang paling kuat, jadi dirojihkan. Misalkan begini, misalkan dulu dirojihkan ya Rabbana lakal hamdu, misalkan begitu ya, ditarjih yang Rabbana walakal. Yang kedua ini digabung semuanya. Jadi mana yang paling menggabungkan seluruh bacaan? Ternyata Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'id, ini gabung. Seperti kalau doa berbuka nanti dhahabat duma wa btalatil uruq, itu yang paling kuat. Tapi kemudian Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat duma wa btalatil uruq, misalkan begitu. Itu yang menggabung. Nah versi yang ketiga itu jangan digabung dan boleh Anda pilih satu-satunya dan tidak perlu terjih. Nah itu yang berpendapat bahwasanya dalam Islam ini ada pluralitas. Dalam melakukan ibadah itu ada pluralitas. Anda boleh memilih dan itu semua sunnah. Kalau Anda lakukan itu silakan. Itu yang disebut dengan tanawwu'ul ibadah. Nah, oke. Yang satu harus ada tarjihul ibadat, tarjihu hayatul ibadat, itu misalnya itu. Nah, yang satu ya harus tajmi'u anwa'il ibadat itu. Oke. Jadi itu. Kemudian menuju sujud dengan takbir, meletakkan kedua lutut dan jari kaki di alas tanah. Jadi lutut dan kedua kaki dulu di tanah, kemudian tangan, dahi dan hidung berikutnya. Jadi kalau di Muhammadiyah sujud dengan takbir Allahu Akbar, kemudian kedua lutut duluan, setelah itu jadi lutut duluan, setelah itu baru bagian atas tubuh manusia. Nah, kita lanjutkan. Saat sujud menghadapkan jari kaki ke arah kiblat dan merenggangkan tangan dari kedua lambung. Jadi jari kakinya dipancatkan, kata orang Jawa itu, kemudian diarahkan ke kiblat, merenggangkan tangan dan dari kedua lambung dengan mengangkat siku. Jadi tidak boleh
nempel di bawah juga tidak boleh nempel ke tubuh. Nah, ini ya. Ini kalau sujud ya. Saat sujud membaca doa. Doa sujud ini ya, ada 3. Yang paling populer subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Kalau yang lain dibolehkan di HPT 3 subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Oke. Terus bagaimana Pak kalau boleh begini ya? Kalau jenengan sedang muji orang lain atau sedang diuji di lembaga Muhammadiyah atau jenengan ketika mengajarkan ke orang lain di komunitas Muhammadiyah ya pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli biar enggak pusing mereka gitu. Tapi kalau untuk pribadi ya silahkan dilakukan sendiri gitu ya. Karena belum tentu orang lain bisa menerima dengan beragamnya cara ibadah gitu ya. Setelah selesai sujud dan membaca doa, mengangkat kepala dengan takbir dan duduk tenang dengan berdoa. Nah, doanya saya belum menemukan ya, sehingga saya tulis sendiri di antara sujud. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini di HPT 1 maupun HPT 3 sama. Jadi saya enggak, meskipun ada versi lain Robbi firli begitu ya 3 kali gitu ya. Tapi di HPT 1 dan 3, tapi itu pun saya belum menemukan. Hanya di HPT 3 dijelaskan itu di Tirmidzi, tapi tak cari-cari belum ketemu. Dari Maktabah Saminah saya belum ketemu. Wallahu a'lam bishawab. Itu keterbatasan saya ya, jangan disalahkan, mereka lebih paham dari saya gitu ya. Bersujud kembali dengan bertakbir dan membaca tasbih seperti sujud pertama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Mengangkat kepala dengan bertakbir. Nah, duduk sebentar. Jadi kalau mau naik ke rakaat kedua itu duduk sebentar ya. Duduk sebentar. Duduk sebentar itu baca apa? Enggak ada bacaan, ya duduk aja. Jadi tidak langsung dari sujud langsung naik. Itu kalau dari sisi gerakan fisik maka itu meringankan beban tubuh. Tapi kalau Anda dari sujud langsung naik itu tubuh Anda, ototnya dan sarafnya dipaksa lebih berat. Ya berbanding waktu itu akan berat sendiri gitu. Tubuh Anda akan gampang mengeluh besok gitu ya. Makanya ya ikuti sunnah ini dengan baik. Ini olahraga yang baik gitu kira-kira. Tapi jangan bilang sholat itu olahraga. Tapi di dalam sholat ada olahraga itu benar gitu. Tapi jangan bilang sholat itu olahraga. Berdiri untuk rakaat kedua. Jadi berdiri untuk rakaat kedua dan lakukan seperti rangkaian rakaat di atas kecuali doa iftitah. Jadi rakaat kedua itu Anda lakukan semuanya. Kecuali doa iftitah. Jadi mulai takbir, mulai kemudian bismillah, a'udzubillah, kemudian Fatihah dan surat-suratan gitu ya, itu Anda lakukan semua. Kecuali doa iftitah, sujud, rukuk dan seterusnya Anda lakukan semua. Selesai sujud rakaat kedua, duduk di atas kaki kiri. Menumpukkan kaki kanan, jadi di atas kaki kiri, duduknya di atas kaki kiri. Jadi pantat di atas kaki kiri, menumpukkan kaki kanan. Nah, jadi menumpuk kaki kanan dan meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Menjulurkan jari tangan kiri dan tangan kanan menggenggam jari kelingking. Menggenggam jari kelingking, jari manis, jari ibu jari disentuhkan dengan jari tengah. Ya kayak yang biasa jenengan ini, nah ini penjelasannya kayak ini, bahasanya menariknya begini ya. Menariknya begini. Harusnya tak tunjukkan pakai gambar, tapi ya belum ketemu saya. Setelah sujud rakaat akhir gitu ya, setelah sujud rakaat akhir itu duduk yang tadi disebut duduk iftiras ya, yang setelah 2 rakaat, yang duduk yang setelah rakaat akhir disebut duduk tawarruk. Apa? Dengan memajukan kaki kiri, kaki kanan bertumpu dan duduk bertumpukan pantat. Jadi pantatnya kena tanah. Ya, kalau tadi kena kaki kiri, kalau ini kena tanah. Oke. Saat duduk setelah sujud rakaat kedua dan terakhir membaca tasyahud. Tasyahud ini bacaannya di HPT 1 dan 2 ini. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Oke. Ini ya, ini bacaannya.
Ya kapan-kapan lah kalau saya punya waktu saya kupas secara tafsir atau secara makna ya. Tapi intinya Anda sekarang karena tata cara, fokusnya tata cara, gerakan saja, gerakan yang ada disepakati Muhammadiyah yang mana, yang ini ya saya jelaskan ini. Soal makna dan sebagainya, bagaimana kita memaknai sholat, kemudian filosofi sholat dan yang lainnya ya kalau ada waktu nanti kita bahas. Itu tahiyat. Setelah baca tasyahud, baca selawat. Selawatnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Loh Pak, gak pakai Sayyidina. Kalau di Muhammadiyah enggak, karena dia mencoba memurnikan apa yang dari Rasulullah. Rasulullah gimana melakukan, ya lakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Apakah nambah enggak boleh, enggak bicara itu, pokoknya ikuti aja apa yang dilakukan dari Rasulullah. Apakah bid'ah, ya enggak mau bicara itu. Yang dibicarakan adalah ya Rasulullah piye gitu aja, selesai. Masalah itu bid'ah enggak bid'ah itu sebenarnya urusannya adalah apa perlu toh kita nambah itu gitu loh ya. Kalau nggak perlu ya ngapain nambah kan gitu loh. Oke. Kemudian berdoa sekehendak hati. Nah, doanya apa yang dibaca di sekehendak hati dijelaskan di HPT 3 kalau setelah tasyahud setelah di duduk tasyahud setelah 2 rakaat tadi setelah sujud 2 rakaat itu ya, rakaat kedua gitu ya. Itu bacanya Allah, saya belum nulis di sini ya, tapi di HPT 3 dijelaskan Allahumma Rabbi ini dzalamtu nafsi dzulman kabiran faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, paling enggak baca itu. Tapi kalau nanti di setelah rakaat keempat bacanya apa? Ini setelah rakaat keempat. Jadi belum tak kasih, enggak apa-apa lah. Setelah keempat itu ini Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Saya cari di Maktabah Syamilah itu ada a'udzubika. Cuman kalau di buku HPT 2 maupun HPT 1 dan HPT 3 ada tanpa a'udzu yang di dalam lingkaran ini. Jadi saya tulis semuanya karena yang saya temukan itu. Yang saya temukan di Maktabah Syamilah ya saya katakan gitu yang saya temukan. Kalau yang saya nggak nemukan ya saya bilang nggak nemukan, seperti tadi Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, itu saya nggak nemukan. Meskipun dikatakan oleh HPT 1, HPT 3 itu ada di Tirmidzi, saya belum nemukan. Kalau ini yang saya temukan begini redaksinya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ini dibaca di tasyahud terakhir. Tapi kalau di tasyahud yang kedua saya bilang tadi Rabbi ini dalam nafsi faghfirli fa dalam nafsi dzulman kabiran faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu yang dibaca. Intinya kalau tasyahud di Muhammadiyah itu sampai doanya. Jadi tasyahud itu nggak sampai hanya Allahumma sholli ala Muhammad, itu kalau di Muhammad. Jadi sampai sholawat selesai sama doa, sama persis depan atau belakang. Tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Itu ya. Terakhir bersalam dengan berpaling ke kanan dan ke kiri hingga pipi terlihat oleh orang di belakang. Jadi salamnya sampai pipinya terlihat yang di belakang. Apa yang dibaca ketika salam? Jadi bukan salam yang penting lirik kanan dan lirik kiri, itu salah ya. Harus betul noleh betul sampai pipinya terlihat orang belakang. Dan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sampai wabarakatuh. Kanan kiri dua-duanya dibaca. Atau Assalamualaikum warahmatullah, ini kalau di hadis hanya ke kanan, tapi saya lupa ya apakah kalau di HPT kanan kiri dibaca. Kalau saya ya kanan kiri dibaca, persoalan kemudian ke kirinya jahar atau sir itu pilihan kita. Tapi intinya adalah boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan boleh Assalamualaikum warahmatullah. Yang populer di HPT 1 dan HPT 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di HPT 3 dibolehkan membaca Assalamualaikum warahmatullah. Oke, ini penjelasan saya tentang fikih sholat. Nanti bisa Anda cermati betul dan silakan bertanya yang mau bertanya pakai channel yang Anda bisa ketemu dengan saya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.